kami ini di BKN ingin menghilangkan yang selama ini terjadi. Balas dendam, balas budi, balas jasa akibat dari proses-proses politik. Balas dendam, Balas budi, balas budi, balas jasa. balas jasa. Ya kan? Banyak banget itu kalau habis pilkada. Iya. Ini kan sekarang kami di BKN itu menjaga agar para sekda tidak dinonjolkan. Inilah yang masyarakat tadi Mas Aji menganggap di ASN ada yang lambat karena masih hidup di masa lalu. Ya kan? Sekarang kita hidup sudah di masa kini. Masalah yang terbesar kita hadapi di reformasi birokrasi adalah menyelesaikan masalah masa kini dengan pendekatan masa lalu. Halo kawan-kawan, ketemu lagi bareng Good Talk Special Interview. Good Talk itu tempat apapun isunya, apapun persoalannya kita omongin baik-baik. Kali ini saya bareng sama satu orang. Kenalin dong. Ya, saya Ayu dari Abdi Muda. Abdi Muda. Abdi Muda itu komunitas ASN-ASN muda. Dan kenapa kita ajak Mbak Ayu? Karena kita mau ngomongin sesuatu yang kira-kira itu menjadi profesi yang masih banyak diminati orang. Terutama calon mertua katanya gitu kan. Nah, Jadi kalau misalnya calon mantunya jadi ASN itu jadi primadona gitu ya. Dan rasa-rasanya jumlah pelamarnya setiap kali ada formasi yang dibuka tentang ASN itu jutaan yang daftar. Walaupun formasinya nggak sebesar itu. Nah, kita sedang akan ngomongin tentang ASN bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara, Profesor Dr. Zuidan Arif Fakrullah, SHMH. Selamat sore, Prof. Kita sore-sore di BKN nih. Iya, selamat sore Mas Aji, Mbak Ayu. Mbak Terima Ayu. kasih ya sudah menengok saya ke BKN. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol soal ASN. Ini kebetulan perspektif saya pasti nanti akan dari masyarakat yang melihat ASN, dan Mbak Ayu nanti mungkin akan lebih karena ASN-nya ya. Prof, ini kan ASN itu apa namanya? Tadi saya sebutkan profesi yang masih menjadi idola buat masyarakat. Juga harapan karena lapangan pekerjaan kita juga tentunya diharapkan sama publik ya. Tapi kita juga melihat banyak masyarakat yang memandang ASN itu misalkan lambat, kurang gesit gitu ya. Tapi banyak juga kita melihat inovasi-inovasinya gitu. Nah, kita pengen tahu sebenarnya bedanya ASN sekarang sama ASN zaman-zaman dulu yang orang masih melihat seperti itu gimana sih, Prof? Iya. Ini kalau jobnya ASN zaman dulu sudah pada meninggal. Oh iya. ASN zaman sekarang masih aktif pada bekerja. Oh iya. Jobnya pada begitu. Iya. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu seberapa pesat reformasi birokrasi di ASN. Yep. Itu yang menjadi sangat penting. Itu yang menjadi kegundahan saya. Sejak saya masuk ASN tahun 2000 sampai sekarang 25 tahun. Kalau dibandingkan dengan industri keuangan, industri telekomunikasi, ini sama-sama maju. Tapi reformasi birokrasi kita kalah bila dibandingkan kemajuan di industri keuangan dan di industri telekomunikasi. Itu pertanyaan besar yang harus kita jawab. Why? Mengapa kita kalah cepat? Udah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah pada kemauan untuk terus mereformasi diri dan bertransformasi lebih cepat. Contoh, industri keuangan. Industri keuangan, dulu kita kirim uang, itu lewat vessel post. Oh iya. Generasi saya ya, teman-teman semua ya. Kalau kirim vessel post, itu butuh waktu seminggu, bisa 10 hari, bisa 14 hari. Itulah awal pengiriman uang menggunakan bantuan instansi lain, institusi. Kalau dulu kan dikirim orang, kirim naik bis, kayaknya. Sekarang bank kemudian mereformasi itu. Kantor pos, silakan yang mau lewat vessel pos boleh, tapi BRI mendirikan unit-unit yang banyak sampai ke tingkat kecamatan, ke tingkat desa. Bank-bank yang lain mendirikan masif sampai kabupaten, sampai kecamatan. Maka transfer uang bisa lewat counterbank. Lebih cepat, sehari sampai, 2 hari sampai. Bahkan bukan hanya bank sekarang, pakai handphone, aplikasi keuangan. Itu yang mau saya sampaikan. Reform yang ketiga, bank tidak puas dengan lewat counter, lewat ATM. Betul. Ya kan? Real time. Kalau tadi lewat kantor pos 14 hari, lewat counter bank 3 hari,
lewat ATM real time. Hmm. Nah, kemudian bank nggak puas dengan real time. Mm-mm. Dia ingin, nggak, ATM sudah digitalisasi juga, ya kan? Hmm. Tapi bank ingin membuat pelanggannya lebih happy, lebih bahagia. Hmm. Tanpa pindah dari rumah, Ya. ya kan? Iya. Tanpa keluar dari kantor, hujan pun tetap Hmm. bisa kirim, maka lewat M-Banking. Ada internet masuk Ya, ke situ. lewat internet di situ, Ya, ya. menggunakan IoT, Ya. Internet of Things, dimanapun sepanjang ada sinyal, Hmm. bisa kirim duit. Ya. Ya kan? Jadi, industri keuangan melakukan reformasi 4 kali. Mulai dari kirim lewat kantor pos, counter bank, ATM, dan mobile banking. Sekarang ada fintech juga. Nah, dulu banyak kertas kan dengan itu Wesel Pos. Kemudian menjadi less paper, sedikit kertas. Di ATM kan hanya stroke. Stroke-nya itu keluar ya, bukti sudah melakukan pengiriman atau pengambilan. Kemudian dengan M-Banking paperless, tanpa kertas. Luar biasa kan? Iya. Nah sekarang, kalau ada layanan publik di ASN masih 14 hari, berarti dia hidup di zaman Wesel Pos. Coba, ini kan parah. Inilah yang masyarakat tadi Mas Aji menganggap di ASN ada yang lambat karena masih hidup di masa lalu. Ya kan? Sekarang kita hidup sudah di masa kini. Masalah yang terbesar kita hadapi di reformasi birokrasi adalah menyelesaikan masalah masa kini dengan pendekatan masa lalu. Itu bahaya sekali. Itu masih banyak? Banyak lah. Coba lihat. SOP saya udah turun ke lebih dari 400 kabupaten kota. Saya melihat pelayanan masih ada yang 14 hari, 7 hari. Mestinya contoh yang ada di industri keuangan itu real time dan tanpa meninggalkan tempat. Itulah waktu saya jadi Dirjen Dukcapil, mulai kita transformasikan. Layanannya online, bisa diurus dari manapun, petugasnya jemput bola. Karena semangatnya untuk membuat masyarakat semakin mudah, semakin berbahagia. Betul. Nah sekarang di BKN, layanannya juga online. Kemudian notifikasi, tanpa surat dan real time jawabannya. Anda klik, masukkan ke sistem, sesuai, langsung dijawab oleh sistem. Dan bagi kami di BKN, Mas Aji, Mbak Ayu, semakin banyak tamu datang ke sini, berarti kegagalan kami dalam melayani. Oh iya, kan bank pun customer service cuma satu sekarang. Semuanya Semakin harus rame kantor, Iya. maka pelayanan publiknya itu perlu diragukan. Karena kita sudah bergerak ke digital kan. Betul. Nah itulah yang selalu saya sampaikan ke kawan-kawan, Mas Aji, masalahnya itu tadi. Jangan menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Misalnya ya, misal nih, yang sering saya sampaikan di mana-mana. Contoh pencantuman gelar harus lebih mudah daripada zaman dulu. Sekolah, izin belajar harus lebih mudah daripada zaman dulu. Loh, karena sekarang kita belanja. Kalau dulu harus keluar rumah ke pasar, ya kan? Ke mall. Sekarang kita di rumah, barangnya yang masuk ke rumah. Lewat GoSend, lewat GoPay, lewat GoFood kalau beli makanan. Dunia sudah berubah. Tapi Prof, sebentar. Tadi kan bicara soal pelayanan ya. Tapi sebenarnya yang dilayani BKN itu kan ASN. Benar nggak ya? Atau masyarakat sebenarnya? Ada dua. Masyarakat dan ASN. Gimana? Masyarakat itu peserta tes seleksi. Nah, iya. Sebelum jadi ASN ya? Iya. Tahun lalu kami melayani 6 juta. Wow. Yang dilayani dari masyarakat lebih banyak dari ASN-nya. ASN kita tahun lalu 4,2. 4,2 juta. 4,2 juta. Tahun ini 5,6 juta. Karena kita menerima 1,4 ini yang sudah mulai masuk. Jadi CPNS dan P3K kurang lebih 1,4 juta yang sekarang baru. Ada P3K ya istilahnya ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, betul yang disampaikan Mas Haji dan Mbak Ayu ya. Bahwa minat menjadi ASN itu besar sekali. Dari 6 juta kurang lebih pelamarnya yang bisa diterima kurang lebih 1,4. Itu pun penuh waktu dan paruh waktu. Ya kan? Artinya dari 6 juta ada 4,6 yang tidak masuk. Ini. Ya kan? Yang diterima nggak sampai sepertiga. Kurang lebih hanya ya 20%, 25%. Ini artinya teman-teman yang sudah diterima di ASN harus penuh syukur. Penuh rasa bahagia. Untuk kemudian menunaikan semua tugas yang ada di depan mata kita untuk membantu, melayani, ya, kemudian membuat masyarakat itu bahagia.
Coba saya selalu terinspirasi dengan industri keuangan tadi. Keuangan. Semangatnya itu kalau saya tanya ke semua customer service, apa semangatnya Bu? Membuat pelanggan kami senang. Membuat pelanggan kami bahagia coba. Oke, ini luar biasa banget ya. Pak izin, ini kan tadi dibahas tentang digitalisasi ya. Iya. Kebetulan saya juga 2 minggu yang lalu baru aja melakukan Pro ASN. Jadi pengaring ASN di sini, kemudian kaitannya dengan manajemen talenta. Nah itu mungkin bisa tolong dijelaskan gitu, fungsinya apa sih Pro ASN itu, kemudian target kedepannya seperti apa dan penggunaannya seperti apa mungkin? Iya, ini kalau kita bicara di ujung, di hilir ya, apa yang ingin kita wujudkan. Kami ini di BKN ingin menghilangkan yang selama ini terjadi. Balas dendam, balas budi, balas jasa akibat dari proses-proses politik. Balas dendam, Balas budi, balas jasa. Ya kan? Banyak banget itu kalau habis pilkada. Ini kan sekarang kami di BKN itu menjaga agar para sekda tidak dinonjolkan. Permohonan para bupati wali kota untuk menonjolkan sekdanya itu ratusan. Nah, kami jagain. Salahnya apa dia? Salahnya katanya dia bukan orang saya. Bukan orang kami. Ini yang kepala daerah baru-baru. Saya beritahu, Bang, Mas, izin. Semua bukan orangnya Mas. Karena Mas kan baru masuk. Dan ASN itu seperti pemain bola. Yang ganti hanya manajernya. Hanya pelatihnya. Saya ini presidennya udah berganti banyak. Sejak zaman Ibu Mega, kemudian Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, Pak Prabowo. Saya tetap ASN, saya tetap loyal dengan presiden, siapapun presidennya. Karena kami tugasnya adalah mensukseskan programnya presiden. Ya kan? Yang di kabupaten kota juga begitu. Mungkin sudah ada yang 3-4 bupati, 5 bupati. Kalau kerja 30 tahun, bupatinya tiap 5 tahun ganti kan sudah 5 bupati. Nah, ini kesadaran itu yang harus dibangun. Kan ini lembaga publik, lembaga negara yang tidak bisa main pecat, main copot. Kalau tidak bagus, dibaguskan, dilatih, diberi target kinerja. Yang kita khawatir itu memang di titik itu. Saya tidak pernah khawatir ASN di BKN, dulu di Dirjen Dukcapil, dulu di Sestama, BNPP. Saya nggak khawatir mereka gagal. Yang khawatir itu kalau menetapkan target terlalu rendah. Jadi jangan dipotong, putus misalnya Pak Zudan tidak khawatir ASN gagal. Bukan begitu, ada lanjutannya. Saya tidak khawatir para ASN itu gagal. Tetapi yang lebih khawatir bila menetapkan target terlampau rendah. Nah, begini target terlampau rendah. Misalnya ya, saya ini kan suka olahraga. Saya diberi target oleh pelatih saya push up 50 kali setiap kali latihan. Ya kan? Saya mengatakan, coach, saya bisa 75 kali setiap kali latihan. Pelatih saya bilang, bagus, kamu melampaui target. Jadi dari 50 menjadi 75. Menjadi 150% dari target. Ternyata ketika pertandingan karate, saya kalah terus. Saya pelajari kenapa? Karena lawan saya lebih latihannya targetnya 200 kali. Ya. Dia memasang target push up 200 kali. Dan dia gagal terus mencapai target itu. Dia hanya sampai 150 kali. Dia mengatakan ke pelatihnya, coach, mohon maaf, saya gagal. Saya hanya 75% dari target. Tapi dihitung kinerjanya, dia 150 kali, saya 70. Karena yang satunya targetnya rendah. Ya, itu targetnya rendah. Saya kalah terus. Speednya kalah, powernya kalah, tangkisannya kalah kuat. Gitu. Jadi menuntaskan tugas itu belum tentu berhasil ya. Kalau ternyata tugasnya ternyata targetnya rendah. Itu. Nah, inilah penyakit kita. Kita ingin selalu dikatakan berhasil. 150%, 120%. Tapi kalau dihitung dari real angka yang didapat, itu lebih rendah daripada kalau kita menetapkan target tinggi, walaupun capaiannya tidak 100%. Nah, itu yang harus mulai kita latih. Mengukur diri. Kita harus mengukur diri, institusi kita, kemampuan kita, itu ditetapkan terlalu rendah, atau sudah standar, atau memang perlu ditingkatkan lagi lebih tinggi. Itu Mas Haji, Mbak Ayu. Saya melihat ASN saya itu orang-orang hebat-hebat. Seleksinya aja susah banget tuh. Ya, yang sekarang atau yang dulu juga? Dari dulu. Dari ya. dulu. Saya kan generasi dulu waktu masih pakai LJK ya, lembar jawaban saya juga. yang itu ya masih pakai itu. Pakai LJK. Kemudian saya lihat ya,
yang dokter-dokter itu kan banyak. Dokter kita itu sudah 551.000. ASN dan dokter itu berapa persen tuh dari Itu sudah 1%. Kemudian yang master kita 564.000, sudah 10%. Ini kan orang hebat-hebat. Gitu. Belum lagi yang banyak pelatihan di luar negeri. Yang paling banyak berarti sarjana ya? Diploma 4 dan sarjana. Jadi 3,4 juta. Dan kita masih ada juga yang SD sampai SMA ya. 15% kurang lebih 835.000. Nah ini bagian yang harus kita perkuat. Gitu ya. Maka yang tadi Mas, bisa jadi yang dianggap oleh masyarakat lambat itu karena ada yang pendidikannya SD, SMP. Kan yang dihadapi masyarakat itu seringkali siapa? Misalnya satpam, gitu kan? Masyarakat yang bertemu dengan ASN kita yang sedang pendidikannya rendah. Gitu. Tapi kan sebenarnya Indonesia itu luas banget ya. Sabang sampai Merauke. Tadi kalau misalnya kita bicara standar, target, digitalisasi, ini kan nggak tadi formasinya seperti itu, nggak merata begitu. Bagaimana program-program yang untuk meningkatkan mutu layanan ke publik itu bisa merata atau memang nggak harus merata? Jadi kita harus berusaha mendorong digitalisasi. Karena digitalisasi itu ke depan itu sebuah kebutuhan, Mas. Tapi kita harus seperti supermarket, memberi pilihan. Seperti bank tadi memberi pilihan. Bisa kantor masih bisa gitu kan. Jadi yang lewat counter bank silahkan. Yang mau lewat ATM silahkan. Yang mau lewat mobile banking silahkan. Nah saya itu berharap ke depan dengan talent-talent terbaik yang ada di ASN, semua layanan pemerintah selesai dalam genggaman. Ya, ngurus KTP, upload, ya ngurus semua lewat handphone. Kemudian ngurus SIM lewat handphone. Semua kan bisa digital. Seperti kita dulu Dukcapil membuat akte kelahiran digital, akte kematian digital, semua boleh dicetak sendiri oleh penduduknya. Nah sekarang di BKN juga begitu. SK bisa dikirim digital. Karena kita dengan tanda tangan elektronik kan, ini SK-mu. Kalau dulu SK-nya hilang, dia harus ngurus kali ke BKN. Sekarang SK-nya hilang, cetak lagi aja. Kan filenya bisa kita kirim. Dulu SK-nya sobek, harus minta pengganti ke BKN. Sekarang print out aja. Dan di Dukcapil juga begitu. Nah kita berharap layanan publik pemerintah ke depan bisa seperti itu semua. Rapot hilang, nggak perlu minta ke sekolah. Print out lagi. Besok ke depan ijazah hilang, karena sudah dengan tanda tangan digital. Nggak perlu lagi ijazah pengganti, print out aja. Dengan kertas yang sama. Nah itulah yang saya katakan, reform kita harus transform. Reformasi birokrasi kita harus menuju transformasi. Apa transformasinya? Menjadi lebih cepat, menjadi lebih baik, menjadi lebih membuat senang masyarakatnya. Seperti tadi, kami ini kan melayani para ASN dan masyarakat. Kalau ASN-nya dilayani dengan baik, masyarakat juga akan terlayani dengan baik juga ya. Jadi kan gini loh teman-teman semuanya ya, saya itu selalu menempatkan empathic leadership. Empathic leadership itu begini. Kalau saya ingin dilayani seperti itu, maka saya akan melayani seperti itu. Saya melakukan pelayanan seperti yang saya harapkan itu akan saya dapatkan. Jadi ini kan ada cerita nih Mas. Waktu saya jadi PJ Gubernur Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Kalau ngurus kepegawaian kan di sini. Di kantor Menpan, di sini, di KASN. Nah saya nggak ingin pengalaman saya di masa lalu, yang lama, yang sulit, itu terulang. Maka saya membuat layanannya harus cepat, 5 hari harus selesai maksimal. Gitu. Tapi itu betul Pak. Jadi di swasta pun juga seperti itu. Kalau misalnya customer happy itu berawal dari employee yang happy kan, yang happy juga. Kalau karyawan nggak happy, gimana dia melayani publik? Gitu. Jadi ASN kita buat setiap hari merasa bahagia, mendapatkan layanan yang baik. Karena jadi rakyat itu sulit Mas di Indonesia itu. Ya. Iya sih. Layanannya itu harus datang ke RT, RW, kelurahan, desa, baru bisa ngurus kemana. Maka dulu waktu saya dari Dirjen Dukcapil, layanan pengantar RT, RW, kelurahan, desa saya hapus. Cukup dengan kartu keluarga. Jadi dimudahkan. Maka di ASN juga harus begitu. Layanannya harus lebih mudah, persyaratannya kan. Ini makanya kami di digitalisasi. Itu ASN kita minta download di aplikasi ASN digital. Di situ SK-nya diupload di situ, ijazahnya diupload di situ. Jadi ini menjadi storage-nya atau menjadi apa?
filing kabinetnya Hmm. para ASN. Prof, sedikit Prof. Ini ngomongin data ya. Ini kan masalah kita keamanan data ya. Sorry, ini tapi ini penting sekali karena masih banyak yang nggak yakin bahwa data itu aman, gitu. Dan di Indonesia data perbankan pun kadang-kadang juga masih bocor. Banyak yang ini ya. Itu gimana tuh memastikan? Itu kan 5,3 juta dan ada SK dan sebagainya. Jadi kita itu memperkuat dengan namanya cyber security system dengan firewall ya, dengan memperkuat perlindungan data. Yang paling bahaya itu kan insider. Kalau orang dalam ngambil, dicolok dengan hard disk 2 giga, 3 tera misalnya, pisang besar-besar ya, cepat keambil. Maka kita buat pengamanannya secara fisik, hanya orang dengan sidik jari bisa masuk, dengan password bisa masuk, dengan face recognition bisa masuk. Jadi pengamanan fisik yang bisa masuk ke data center hanya orang tertentu. Saya Mas memilih saya nggak bisa masuk ke data center. Kalau masuk harus diantar untuk menghindari kecurigaan gitu ya. Dan di situ lognya tampak siapa yang masuk, siapa yang keluar. Kemudian cyber security system kita harus kerjasama dengan pihak ketiga, BSSN. Nah, ini kan BSSN kan handal untuk enkripsi dan dekripsi. Nah itu seperti itu Mas, kita memperkuat itu. Jadi rekan-rekan para ASN bantu kami ya di BKN dengan kan ini bercandanya begini loh kawan-kawan ini, tapi jangan marah ya rekan-rekan ASN ya. Tuh ASN. Dengerin ASN ini abdi muda nih teman-teman. Abdi muda tuh. Kawan-kawannya. Kalau habis seminar dia update status di Facebook, Instagram, di TikTok. Saya habis ini, habis itu, habis dari luar negeri, pelatihan, saya sudah lulus master. Tapi jarang sekali langsung update datanya di dalam SIASN. Oh ya. Itu. Iya juga. Jadi jangan lupa setelah update di medsos, update juga di data SIASN, di MyASN. Sehingga lengkap, ijazahnya langsung masuk. Update saya udah wisuda, ijazahnya itu real time berarti ya? Real time harus itu. Nah ini mungkin Prof, tadi kita bahas soal data. Karena kemarin profiling ASN ada manajemen talenta, tentu ada data-data yang dihasilkan dari BKN. Nah itu datanya itu nanti akan digunakan. Nanti begini Mbak Ayu, ke depan ya. Dan harus kita awali dari sekarang. Ketika saya jadi kepala BKN itu, saya tidak ingin mencari bibit terbaik, talent terbaik itu butuh waktu lama. Nggak perlu lagi besok open bidding, shelter 3 bulan, 4 bulan. Itu besok nggak perlu lagi, itu boros waktu, boros biaya. Tapi kita siapkan dengan manajemen talenta, dengan meritokrasi. Jadi kader-kader terbaik itu sudah terseleksi. Siapa yang doktor, siapa yang pelatihannya banyak, siapa yang bisa bekerja cepat, siapa yang bisa bekerja sama, siapa yang mudah berkoordinasi, itu kumpul dalam talent yang namanya The Rising Star. Ini orang-orang hebat. Orang hebat ini mau ditempatkan dimanapun dia akan hidup. Misalnya ya orang hebat itu kita analogikan kemampuan terbang, kemampuan berenang, kemampuan berlari. Ibaratnya ya burung, ikan, rusa. Ya kan? Ini orang hebat, The Rising Star. Dia ditaruh di udara hidup jadi burung, ditaruh di laut bisa jadi ikan, ditaruh di hutan jadi rusa. Dimanapun dia akan hidup. Inilah talent terbaik dan ini banyak. Dari hasil pro ASN, profiling ASN kita tahu, wah ini kader hebat nih, ini kader hebat. Kita kumpulkan. Sehingga bisa nanti tiap OPD, tiap kantor ini taruh 1 orang, 2 orang yang hebat-hebat. Kemudian kelompok kedua mediocre. Kelompok ASN kelas menengah. Inilah yang orang sebut the right man on the right place. Burung jangan Anda taruh di lautan. Dia akan mati. Kemudian kalau ini ikan, jangan ditaruh di sangkar burung. Pasti dia akan mati. Kalau dia rusa, jangan ditaruh di laut. Jadi dia harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya, paham ya? Jadi mengerti ya. Nah, yang repot yang ketiga, deadwood. Jadi dia ditaruh di hutan mati, ditaruh di air mati, ditaruh di angkasa mati. Nah ini yang harus kita motivasi, harus kita latih, agar minimal dia bisa tumbuh di satu tempat. Karakter rusa, udahlah kamu di hutan deh. Itu banyak nggak? Banyak lah. Banyak. Saya kan nggak boleh bohong. Bilang sedikit, enggak, banyak. Terus kalau gitu kan, kalau di mungkin swasta bisa SP 1, 2, 3, kalau enggak lepas ASN nggak boleh dipecat kan? Bisa. Oh banyak. bisa. Banyak kita yang memecat. Yang deadwood ini kan banyak juga yang kena hukuman disiplin. Tadi hari ini kami memutuskan untuk memberhentikan 13 ASN.
hari ini. Tapi nggak Saya mudah ya, ASN itu diberhentikan nggak mudah? ada Panjang proses. mudah lah. Oh gitu? Kalau dia nggak masuk kantor berapa hari berturut-turut, Ah. dia diberhentikan. Kemudian dia kinerjanya tidak pernah tercapai sepanjang tahun, bisa turun pangkat. Kalau nanti mengulang lagi, kemudian non-job, setelah itu bisa evaluasi kinerja. Sampai yang paling berat hukuman disiplinnya adalah pemberhentian dengan hormat. Karena dia tidak pernah mencapai target, tidak pernah masuk kantor, atau bahkan bisa diberhentikan dengan tidak dengan hormat kalau tidak masuk kantor dalam waktu yang panjang. Hari ini tadi kita memberhentikan. Ini bukan mengancam ya, memberitahukan bahwa ada hal-hal yang bisa dia dapatkan, gaji, tunjangan, karir, tapi kalau dia melanggar juga ada hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran itu. Nah, dari data yang tadi tuh ada yang manusia super ini, kemudian ada yang mediocre, dan yang satu lagi ini yang jatuh tadi, itu nanti diserahkan ke instansi masing-masing ya? Iya, jadi setelah ini saya memberitahu ke kawan-kawan, data masing-masing peserta Pro ASN agar dimasukkan ke SI ASN masing-masing, agar dia bisa memperbaiki diri. Misalnya ya, dia kurang percaya diri, agar ikut pelatihan motivasi diri, agar ikut pelatihan untuk self-confident. Kalau dia misalnya kurang kuat dalam analisis, agar ikut pelatihan untuk berpikir serba sistem misalnya. Jadi kita berikan solusi di dalam hasil Pro ASN ada catatan-catatan. Jadi ada rekomendasinya ya, Pro? Ada apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, ini kan seru ya kalau misalnya jabatan diisi oleh orang-orang yang memang punya kompetensi yang sesuai gitu. Tapi kan kenyataannya di lapangan setelah data tersebut diserahkan ke instansi, itu nggak menutup kemungkinan jabatan ini diisi oleh orang-orang yang jalur silaturahmi gitu, Prof, maksudnya. Iya, Tadi balas dendam lah yang saya sampaikan. Jalur syafaat gitu. Nah, itu gitu. Ada yang jalur nasab, gitu kan? Ada jalur balas budi, ada jalur balas jasa. Yang repot kan kalau kena jalur balas dendam. Nah, ini yang tidak boleh bertahap. Ya, tentu harus bertahap ya. Mohon dipahami ini masih Indonesia dan masih di bumi gitu loh, belum di surga gitu. Itu kita nggak bisa langsung yang dari suasana seperti itu langsung menjadi clean and clear, putih terang benderang. Yang namanya dari gelap menuju terang pun ada titik transisinya. Gradasi. Ada gradasi sebentar. Nah, kita pahami itu ya. Dan kemudian kita perbaiki. Maka saya dengan kawan-kawan di BKN juga butuh komitmen dari Bapak Presiden, mendukung, dan Bapak Presiden sangat mendukung ini. Kemudian para menteri, gubernur, bupati, wali kota. Nah, yang penting persyaratan dasarnya dipenuhi dulu. Itu. Jangan sampai deadwood masuk. Minimal mediocre. Mediocre itu kan sudah sesuai standar, tapi dia so-so saja. Ya nilainya 7,5 gitu ya. Tapi kan ini sudah lulus. Tinggal di upgrade. Tapi kalau sudah 9,5, jangan sampailah kalah dengan yang 7,5. Tapi apakah ini ada? Ya ada. Ya ada gitu. Justru yang bahaya itu kalau menurut saya yang punya kualifikasi tinggi tapi dia nggak di situ gitu. Demotivasi kan akhirnya. Iya. Ada kawan saya yang mengalami demotivasi. Pak, saya ini tidak cocok. Saya ini dokter. Kok jadi kepala dinas perpustakaan dan arsip? Ya. Saya tanya, berapa lama lagi pensiun? 6 bulan, nggak apa-apa lah, nikmati aja. Karena sebentar lagi pensiun. Gitu. Tapi orang lain yang nggak ikhlas, Pak dia dokter nggak cocok di situ. Tapi pimpinan kan punya pandangan dengan kemampuan dokter. Dokter itu kan pasti pintar-pintar, cerdas-cerdas untuk membangun literasi. Bisa dipahamin kan? Nah, waktunya tinggal 6 bulan. Maka dia sudahlah turun membangun literasi pada masyarakat, ya, mengedukasi itu. Nah, kalau kita merasa nggak cocok di tempat itu, tanya kepada pimpinan. Pimpinan selalu punya. Ini ya, tentu pimpinan yang berpikiran futuristik, berpikiran maju, punya pertimbangan mengapa menempatkan orang di situ. Gitu. Jadi jangan segan buat komunikasi ya. Kunci harusnya gitu. Tapi kan kalau saya lihat kalau patah arang, itu anaknya patah arang gitu. Saya dibenci oleh pimpinan saya, padahal enggak. Saya sering kali ini cerita. Orangnya masih ada di Sulawesi Barat. Saya tegur keras. Saya dorong untuk lebih maju, kerja keras itu. Ketika saya tinggalkan, dia menangis.
Oke. Menangis karena, Pak yang Bapak lakukan benar. Saya beritahu yang bersangkutan, itu begini, saya kalau membuat teh panas, airnya harus mendidih. Dan Anda, Mas, ya berdua, 2 orang itu. Mas, itu adalah teh. Kalau saya beri air dingin, nggak akan nikmat kopi itu. Nggak akan jadi. Nggak Kembung. akan jadi. Kembung. Maka saya rebus teman-teman ini. Dan faktanya penghargaan yang Mas terima banyak kan? 2 orang ini mendapatkan penghargaan yang banyak sekali waktu saya jadi PJ Gubernur. Akhirnya terasa hasilnya. Dia mengatakan, iya yang Bapak sampaikan benar. Gitu. Tadi ini nyambung dengan kompetensi tadi ya. Kita kan sekarang menghadapi ASN yang sudah diarahkan untuk jalur fungsional seluruhnya gitu. Tapi memang nggak menutup kemungkinan di lapangan fungsional yang dipaksakan itu akhirnya antara kualifikasi pendidikan dengan apa yang dia jabat sekarang itu tidak sesuai, Prof. Kemudian di lapangan juga yang terjadi karena kemudahan yang didapatkan sebelumnya, akhirnya mereka dapat jabatan fungsional dengan lebih mudah, misalnya dari muda ke madya seperti itu. Tapi kenyataannya dari pengalaman dan jam terbang itu nggak sesuai gitu. Nah ini gimana sih tipsnya, Prof? Gitu, karena terus terang ada juga yang akhirnya tuh malah jadi beban tim begitu. Bentar. Kalau publik mau tanya dulu dong, jabatan apa sih? Fungsional. Terus apa lagi nih? Ini banyak banget pertanyaannya. Fungsional, ada struktural. Ada struktural dan fungsional. Struktural pejabat gitu maksudnya. Pejabat. Eselon tuh struktural. Tapi kalau fungsional itu sudah mengarah pada pelayanan tertentu, seperti misalnya peranata komputer, dan lain sebagainya, analis kebijakan, analis kepegawaian begitu ya. Selain 2 ini ada lagi? Banyak. Oh, masih ada. Kalau kepegawaian kita itu kan secara garis besar 2 seperti yang Ayu sampaikan tadi ya, struktural atau manajerial. Dan fungsional. Ada 3 yang belum fungsional, belum struktural, yang pelaksana. Jabatan fungsional umum. Nah, itu begini. Kalau jabatan manajerial itu fungsinya adalah fungsi leadership, kepemimpinan. Dia adalah driver, orang yang menggerakkan institusi. Nah, kemudian kalau jabatan fungsional itu jabatan keahlian. Dokter, perawat, guru, dosen, perencana, analis hukum, analis kepegawaian. Dia mendalami pekerjaan itu untuk memberikan masukan-masukan kepada pimpinan ataupun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti kami di BKN. Untuk mengawasi ASN, ada auditor manajemen ASN gitu ya. Kemudian ada yang perencana. Untuk menjadi dia mendesain sesuatu dari sisi aspek menyiapkan. Ya, menyiapkan anggaran, menyiapkan program gitu. Nah, ada di dalam bekerja, ini Mbak Ayu, ini karena saya orang tua ya, keberuntungan alamiah. Keberuntungan alamiah gini, tiba-tiba zaman Gus Dur, dulu generasi sebelum saya, itu naik pangkatnya cepat. Gitu. Ada kemudian keberuntungan alamiah, ketemu pimpinan-pimpinan yang bagus dan berpikiran jauh ke depan. Saya itu sangat beruntung, bersyukur dapat pimpinan yang sangat memperhatikan karir anak buah. Kayak Bu Siti Nurbaya dulu, Sekjen Kemdagri, Pak Hari Sabarno. Saya tuh cepat tiap tahun masuk 3A, setahun 3B, setahun kemudian 3C, karena saya lulus doktor. Gitu. Kemudian dapat pimpinan Pak Sudarsono, Profesor Sudarsono, Pak Seman Wijoyo, Kepala Badan Diklat. Saya karirnya terus didorong. Dikirim ke luar negeri, disuruh pelatihan, sudah berkeliling, ya sudah banyak sekali dikirim ke berbagai negara. Kemudian dapat Ibu Diah Anggraini, ya, disuruh, saya pangkat belum cukup, di PLT kan 2 tahun sampai pangkat cukup, gitu. Diberi kesempatan untuk latihan terlebih dahulu. Kemudian Pak Gamawan Fauzi, ya itu seperti itu. Kemudian Pak Cahyo Kumolo, kemudian Pak Tito Karnavian, itu memberikan saya ruang untuk maju. Nah ini keberuntungan alamiah. Karena pemimpinnya pas ketemu pemimpin yang cara berpikirnya adalah maju. Leader create new leader, not followers. Bukan hanya semata-mata follower. Dan beliau nggak pernah punya rasa bersaing dengan anak buah. Saya disuruh maju, semua ide disetujui. Udah selesaikan, yang penting jangan ada masalah, selesaikan. Itu. Jadi saya bersyukur sekali ya. Pak Hari Sabarno, dulu Pak Mardianto, belum saya sebut, Pak Cahyo Kumolo, Pak Tito Karnavian. Cara berpikir beliau itu luar biasa. Leader create new leader. Seorang pemimpin harus mampu mencetak pemimpin baru untuk menggantikan
posisi-posisi yang dibutuhkan di negara ini. Regenerasi ya. Regenerasi. Diberi kesempatan. Dan itu tidak hanya beliau ucapkan, diberi kesempatan. Nah, maka saya terinspirasi di situ. Saya selalu memberi kesempatan. Nah, itu kepada anak buah saya yang mau sekolah S2, S3 selalu saya setujui. Nah, itulah namanya keberuntungan alamiah. Kita nggak pernah meminta, itu kehendak Tuhan. Nah, itu orang nggak boleh iri. Gitu ya. Kayak zaman Gus Dur tiba naik pangkat. Nah, kemudian tapi ini nggak bisa datang pada semua orang. Nah, maka harus ada yang by design. Yang tadi ditanya tip and tricks-nya by design. By design sebagai ASN, ini yang pengalaman saya lakukan. Saya datang sebelum pimpinan datang dan saya pulang sebelum pimpinan pulang. Sehingga ketika dicari, saya selalu ada. Gitu. Karena pimpinan itu kan ingin, zaman itu belum digital seperti sekarang, masih dipanggil, di bel, ting tong, panggilkan Pak Zudan, menghadap. Tolong buatkan bahan. Kalau pimpinan minta dibuatkan bahan, Dek, besok selesai ya. Saya nggak besok selesai, sore ini sudah selesai. Sehingga di pikiran pimpinan saya, kalau minta tolong Pak Zudan, tugas Pak Zudan, dia cepat selesai. Kan bagus itu, menguntungkan bagi saya. Jadi top of mind akhirnya. Jadi dia Pak Zudan aja cepat selesai. Top of mind. Sehingga ketika tadi pimpinan saya, atasan saya kosong, pensiun, PLT-nya jatuh ke saya. Saya mau dipromosikan di situ, tetapi pangkat saya belum cukup. Ya sudah Pak Zudan PLT aja di situ. Daripada nanti ada orang lain malah lama. Biar aja Pak Zudan pekerjaannya cepat. Kan pimpinan pengen cepat selesai. Jadi kan Mbak Ayu, Mas Haji, semua pimpinan itu ingin berhasil. Maka kita sebagai anak buah, tugasnya adalah membuat pimpinan kita berhasil. Kalau pimpinan kita berhasil, beliau akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Maka pasti beliau merekomendasikan siapa-siapa yang mendukung dia berhasil. Nah itu kan balas budi yang positif. Karena menyiapkan, dan beliau sudah mengkader itu. Nah itulah yang saya alami. Gitu. Jadi selalu semangat saya adalah menyiapkan yang terbaik untuk pimpinan. Jadi bahan saya berikan semua, bahan semua. Saya siapkan yang terbaik. Sehingga kalau rapat, saya disuruh ke depan, saya nggak mau. Enggak Pak, saya di belakang Bapak aja. Nah, nanti beliau, kalau rapat beliau mengatakan nanti yang detail-detail teknis biar dijelaskan Pak Zudan ya, gitu. Saya baru menjelaskan. Dan alhamdulillah itu membawa karir saya menjadi bagus. Tips triknya itu. Jadi satu ya, ada keberuntungan alamiah. Yang kedua, keberhasilan harus didesain, harus direncanakan. Satu tadi, datang lebih awal, pulang lebih akhir. Dua, siapkan materi lebih cepat daripada yang diminta, bahan-bahan. Yang ketiga, angkat pimpinan kita ke tempat yang lebih tinggi. Upayakan, bukan kita yang mengangkat, mana bisa staf. Tapi menyiapkan, beliau mendorong ke tempat yang lebih tinggi dengan menyiapkan materi-materi terbaik, bahan-bahan terbaik. Gitu. Intinya ya, bisa diandalkan. Saat dibutuhkan ada gitu. Cuman ini jokesnya teman-teman di media sosial tuh. Kalau ngerjain tugas cepat, biasanya hadiahnya ditambah. Nah, itu di mana-mana sih sebenarnya gitu. Itu yang saya syukuri. Saya selalu begitu. Dan itu yang membuat saya cepat naik. Cepat naik. Karena pimpinan saya mengatakan, Zudan itu dikasih pekerjaan apapun selesai. Yang tadi saya sampaikan itu. Jadi balasannya adalah, sudah Pak Zudan aja duduk di sini, temani saya. Jadi ketika saya diberi pekerjaan lebih banyak, saya bersyukur. Ini adalah tangga bagi saya untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau saya diberi satu, saya hanya naik satu tangga. Kalau diberi dua, saya naik dua tangga. Diberi tiga, saya naik tiga tangga. Itulah yang menyebabkan saya lebih cepat dari teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain diberi satu, selesaikan besok pagi. Diberi dua, diberikan selesai 2 hari. Saya enggak. Diberi satu cepat selesai, 2 hari cepat selesai, 2 tugas cepat selesai. Maka tangganya cepat naik. Jadi gitu. point of view-nya terus berubah. Ini bukan saya menggurui, bukan ya. Saya hanya berbagi cerita. Saya kan sering ditanya, mengapa? Ini berbagi cerita saja ya. Saya jadi staf 2 tahun. Jadi eselon 4 itu 6 tahun. Lama, karena pangkat belum cukup buat naik. 4 tahun, tapi 2 tahunnya PLT kepala bagian. Kemudian eselon 2, 4 tahun. Eselon 1, 11 tahun. Jadi saya paling lama di eselon 1. Dibandingkan antara eselon 2 staf, eselon 4, eselon 3, eselon 2, saya paling lama di eselon 1. Artinya, pimpinan saya mempercayai saya karena bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi itu.
Karena apa? Dulu diberi beban yang banyak. Teman-teman saya yang diberi beban sedikit-sedikit, sekarang jabatannya juga sedikit. Itu terlihat gitu. Ada yang pensiun eselon 3. Ada. Ada yang sekarang masih eselon 2. Belum ada yang eselon 1, angkatan saya. Nah, itu sebenarnya adalah keberuntungan alamiah tadi. Saya ketemu pimpinan yang memberi saya tugas yang banyak. Nah, tugas yang banyak saya jadikan tangga buat naik. Semakin banyak pekerjaan, semakin tinggi tangga saya. Kalau semakin tinggi, semakin kelihatan. Semakin kelihatan, badannya juga lebih besar. Tapi kan mungkin generasi juga kali Pak ya. Generasi ini kan kalau saya lihat, pernah lihat tuh generasi Z sudah mulai banyak di ASN. Milenial paling banyak mungkin kan. Dan salah satu isu yang sangat sering dibicarakan adalah soal mental health gitu kan. Kayak tadi misalkan, gitu. Wah, tambahin kerjaan, nanti ditambahin lagi kerjaan gitu kan. Ngide buat apa kalau misalnya nanti yang make orang lain. Jadi kan jadi pusing. Kalau nah, itu gimana tuh? Itu sih ini ya, mindset ya. Cara hidup, gaya hidup, dan manfaat hidup yang akan dia dapatkan. Semakin kita memberi, ini hukum aksi dan reaksi. Kita akan semakin banyak mendapatkan. Semakin kita banyak menanam, kita akan semakin banyak memanen. Pilihan-pilihan saja bagi teman-teman. Betul. Semakin kita memukul keras, dengan aksi yang keras, reaksi juga akan keras. Semakin memberi banyak, kita akan mendapatkan banyak. Dan kalau kita memberi, kita nggak akan pernah kehilangan. Karena yang kita berikan akan kembali ke kita lagi. Maka selalu kan doanya jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Nah, berarti ini kayaknya kalau zaman dulu Prof. Zudan sudah ada kinerjanya tuh banget. Setiap hari tuh kayaknya ada aja dan di catatan. Jangan pernah khawatir. Gitu. Saya dulu pernah dikatakan Pak Zudan ini bodoh gitu. Karena mencetak pesaing-pesaingnya. Pada waktu saya di Kementerian Dalam Negeri, itu saya satu-satunya doktor hukum, guru besar bidang hukum. Satu-satunya. Nah, apa yang terjadi karena satu-satunya? Pekerjaan bidang hukum hampir semua diberikan ke saya. Sidang di pengadilan, rapat-rapat pembentukan peraturan perundang-undangan. Kan saya capek banget akhirnya. Apa yang saya lakukan? Membuat program S3 kerjasama dengan Undip. Agar banyak pegawai Depdagri yang lulus S3 bidang hukum. Akhirnya sekarang di Depdagri banyak sekali dokter-dokter hukumnya. Sekolah. Saya ketua program dokter ilmu hukum juga di Universitas Borobudur. Dari Kemdagri banyak yang saya minta sekolah di situ. Akhirnya banyak dokter ilmu hukum. Di situ ada yang menyampaikan ke saya, Pak Yudan nggak takut kalau banyak dokter hukum nanti banyak pesaingnya. Saya katakan enggak. Jari ini 5. Nggak akan pernah sama panjangnya. Ada 5 dokter ilmu hukum, nggak akan pernah sama ilmunya. Nggak akan pernah sama cara berpikirnya. Nggak akan pernah sama public speakingnya. Dan 5 jari ini bukan yang paling lemah, yang paling pendek. Bukan. Yang paling pendek itu akan mengikat yang lain. Bukan kemudian yang ini lebih pendek dari sini, ini lebih jelek. Enggak. Karena cincin lebih banyak dipasang di jari yang pendek ini. Jadi semua itu ada kembali tadi. Tugas masing-masing, keberuntungan alamiah masing-masing. Jadi kan kalau di organisasi itu kan, ini kan kami menerima layanan. Biasanya kalau ASN-nya mungkin budayanya bagus, di situ instansi organisasinya bagus, layanannya juga prima begitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari secara nasional sendiri, kultur ASN seperti apa sih yang mau dibentuk itu, Prof? Ya, kalau normatifnya di undang-undang itu berakhlak, kan, berorientasi melayani, itu kan. Melayani, kemudian pasti, ya akuntabel, ya kan. Kemudian dia harus adaptif, ya. Nah, ini normatif. Kalau bisa berakhlak itu udah setengah malaikat. Berat itu ya, itu berat sekali. Tapi yang paling penting adalah dalam hati para ASN, dalam pikiran para ASN itu satu saja, buat bahagia masyarakatmu kalau mau mudah, buat seneng yang engkau layani. Kalau pelayanannya dia seneng di kantor, pelanggannya belum minum, siapkan aqua. Ya kan? Itu Bang lakukan. Pak silakan minum. Kalau suka permen, ini Pak permennya. Silahkan dibuat, pelanggannya nyaman. Buat AC-nya adem. Gitu. Itu prinsip dasar. Buat pelangganmu nyaman. Karena di dalam pelayanan publik, Mas, jangan lupa 4P. People, product,
proses Proses. dan perception. Hmm. Yang membuat kita repot kan perception ini. Iya. Kalau orang datang dengan persepsi yang buruk, Buruk. dikasih apapun, Hmm. mikirnya buruk duluan. Iya. Enggak males ke sana, layanannya buruk, kantornya panas, petugasnya nyebelin gitu kan. Itu. Padahal produknya bisa saja bagus. Contoh layanan pemerintah kan banyak yang gratis. Iya. Tapi enggak males lewat calo aja lah gitu. Karena apa? Panas, lama. Tumbuh perception padahal sudah diperbaiki. Kira-kira kalau kita ngomong sederhana, lebih seneng ngurus layanan di Pemda atau datang di Bank BCA? Bank lah. Ya, kan? Hampir semua begitu. Karena brandingnya, perceptionnya, bank itu rapi, ramah, bersih, cepat gitu. Nah ini teman-teman kita semuanya. 4P jangan pernah lupa. Perception ini penting sekali. Proses harus cepat, produk harus akurat, people, ramah, ya, menyenangkan. Dan kalau orang ketemu itu merasa nyaman gitu, ya kan? Iya. Nah ini yang penting bagi kita untuk mereform ASN kita menuju transform, menuju perubahan. Perubahannya apa? Harus lebih cepat, lebih baik, lebih muat bahagia. Dan itu tugas kami di BKN. Karena 5,6 juta ASN kita, kamilah yang menggerakkan. Iya. Gitu. Ya keberhasilan program pemerintah ya tergantung birokrasinya. Betul. Kalau misalnya birokrasinya memble ya gitu. Memble ya gitu. Iya. Ya dan masyarakat semakin kritis, masyarakat semakin terbuka, demokratis dengan berbagai macam teknologi. Iya. Bahkan kita naik driver ojek pun pakai rating kan ya. Yes. Nah, mungkin kapan-kapan perlu tuh jadi pelayanan atau mungkin ini kita bisa ngasih rating. Oh, kan banyak kan jadi, harusnya kan? Kalau seperti itu sudah banyak Mas. Sudah banyak benar saya lihat. Waktu banyak. saya membuat identitas kependudukan digital, IKD kan keluar rating. Betul. Jadi kalau rating itu 1 sampai 5 misalnya, ada satu memberi rating 1, itu ngangkat ke 5 itu berat sekali. Berat sekali itu. Nah, besok ke depan ASN juga bisa kita susun ratingnya dengan kinerja harian. Dan apa semua setuju kinerja harian? Enggak, banyak ASN yang menolak. Pak, gaji kami rendah, kok harus membuat kinerja harian? Saya bilang lah, kamu update status saja di Facebook tiap hari. Nulis kinerja harian aja nggak mau. Sama kan itu? Iya. Sama. Iya. Di Instagram tiap hari ditulis. Iya. Di kinerja nggak mau nulis. Coba. Iya. Baik. Ini mindset. Ya. Ini mindset. Ya. Kita sangat berharap ya sebagai masyarakat, sebagai publik, bahkan ASN pun ya kepengen pasti setiap ASN pengen lah menjadi ASN yang bintang 5 kan. Mudah-mudahan kita doain kulturnya makin baik karena nanti masyarakat juga yang menerima dampaknya dan ujung-ujungnya adalah program pemerintah semakin tercapai gitu. Nah, jadi untuk sampai ke bintang 5 tadi pelayanan bintang 5 membutuhkan ASN bintang 5. Nah, yang the rising star, mediocre ya, yang deadwood segera bergerak untuk menuju ke yang lebih bagus. Rising star menjadi first rising star. Yang mediocre bergerak ke rising star. Yang deadwood ke mediocre. Nah, maka kuncinya di situ adalah semua yang dimiliki ASN, profil ASN, masukkan ke ASN digital. Masukkan ke SI ASN, My ASN ya. Jadi di-upload. Jadi saya minta 5,8 kita itu sekarang tepatnya 5.588.000. 5,6 juta lah mudahnya. Upload ya dokumen-dokumenmu ke ASN digital. Jangan lupa download dulu ke dalam platform kita asndigital.bkn.go.id. 5,6 juta ASN jangan lupa. Ya, segera download platform itu untuk kamu semuanya. Untuk kita semuanya. Itu Mas Haji, Mbak Ayu. Untuk masyarakat juga dan untuk Indonesia yang lebih maju pesat. Terima kasih Prof. Judan. Ini kita sangat mengharapkan pelayanan ASN yang prima kepada publik dan kita juga mendukung apapun bentuk-bentuk perbaikan yang dilakukan BKN agar membuat banyak ASN bintang 5 tadi. Amin. Terima kasih Mas Aji dari Gutok dan Mbak Ayu dari Abdi Muda ya. Yuk terus kita bangun Indonesia. Jangan pernah letih, jangan pernah lelah mencintai dan membangun Indonesia dengan kontribusi dan karya-karya yang luar biasa. Ya. Yuk ASN. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Gutok episode berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aji. Mbak Ayu. Terima kasih.